Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-24. Selamat mendengarkan. Tim, janganlah engkau berkata sedemikian. Biarlah aku kawin dengan engkau secara yang kau katakan tadi, kata Siti Nurmala dengan menangis pula. Kalau perkawinan Bidasari dengan Sultan Malik dapat diurungkan, bagaimana? Tanya Dr. Ajis sesudah berpikir dalam-dalam sejurus lamanya. Dalam hal ini, rasaku ayahku tiada akan memaksa aku mengawini Nurmala. Tampaknya ia tetap ingin menundukkan aku dengan Bidasari dan melihat engkau kawin dengan Nurmala, jawab Mr. Yatim kepada Dr. Ajis. Jika demikian, tak perlu engkau mengawini Nurmala, sebab Sultan Malik tidak akan mengawini Bidasari, kata Dr. Ajis dengan pastinya. Sultan Malik tidak akan mengawini Bidasari, tanya Mr. Yatim tercengang. Bagaimana jalannya? Tidak. Kalau perlu kujalankan kekerasan atas dirinya, kata Dr. Ajis pula. Bagaimana jalannya, Jis? Tanya Siti Nurmala dengan heran. Engkau lihat saja nanti, Nur, sahut Dr. Ajis pula kepada Siti Nurmala. Jis, jangan dengan kekerasan. Ingat akan kedudukan dan pangkatmu, kata Mr. Yatim pula yang khawatir dengan Dr. Ajis akan berbuat sesuatu yang tak patut dikerjakannya. Jangan khawatir, Tim, aku tidak akan membunuhnya. Apabila ia tiada suka menurut kemauan kita, niscaya ia akan membunuh dirinya sendiri. Mr. Yatim dan Siti Nurmala memperhatikan muka sahabatnya Dr. Ajis, hendak melihat apakah ia berkata benar atau bermain-main, tetapi pada mukanya hanya kelihatan kesungguhan. Untuk menyampaikan maksud kita ini, hendaklah kamu berdua, begitu pula Putih Bidasari, berbuat sebagai tak tahu apa-apa dalam hal ini, dan menurut sekalian kemauan orang tua, sampai kepada saat penghabisan dalam perkawinan. Hanya untuk menjawab kabul harus kau perpanjang waktunya. Minta tunggu sampai aku datang. Sebelum itu, jangan sekali-kali mau disuruh menjawab kabul ini, karena apabila kabul itu telah disahkan oleh saksi-saksi, tak dapat lagi aku berbuat apa-apa. Jadi ingat benar pesanku ini, kata Dr. Ajis pula kepada Mr. Yatim. Mr. Yatim dan Siti Nurmala tak mengerti bagaimana sahabatnya ini akan membatalkan perkawinan mereka kalau upacara perkawinan itu telah sampai kepada penjawatan kabul, karena peralatan pada waktu itu telah sampai ke puncaknya. Mungkinkah perkawinan dapat dibatalkan dalam peralatan yang seramai-ramainya? Oleh sebab itu, bertanyalah mereka. Jis, cobalah kau ceritakan juga bagaimana akalmu akan mencegah perkawinanku dengan Nurmala, supaya teguh hatinya, kata Mr. Yatim kepada Dr. Ajis. Ya, Ajis, supaya aku pun yakin pula, karena maksudmu ini bukan suatu perkara yang mudah, walaupun dengan kekerasan sekalipun, kata Siti Nurmala kepada Dr. Ajis. Amat sayang, Tim, tak dapat kubukakan rahasia ini lebih dahulu, apalagi kepadamu. Oleh sebab itu, tunggulah dengan yakin dan sabar. Jangan khawatir, tetapi doakan. Insya Allah sampai juga maksud kita ini dengan selamatnya. Jika benar tak dapat kualangi perkawinanmu dengan Nurmala, tanda tak ada jalan lain, dan kurelakanlah engkau kawin dengan Nurmala. Sebagai katamu tadi, sekedar hendak melepaskan malu ayahmu. Dan kepadamu, Nur, kupinta supaya suka pula dikawini Yatim. Buat sementara, kasihku kepadamu tiada akan berubah karena itu. Hanya kupinta kepadamu berdua, jangan sampai membuka rahasia ini kepada siapapun, dan dengan cara bagaimanapun. Perbuatlah sebagai kamu tak tahu apa-apa, sebagai kataku tadi. Jis,
Kalau begitu benar perlunya disembunyikan rahasia itu, baiklah, kuserahkanlah untung kita berempat ke dalam tanganmu. Semoga disampaikan Allah juga usahamu ini dengan selamatnya. Sekarang tenanglah pikiranku, sahut Mr. Yatim kepada Dr. Aziz. Pikiranku pun demikian pula, dan sekali lagi kukatakan kepadamu, insya Allah perkawinan Sultan Malik dengan Bidasari dapat kubatalkan, sahut Dr. Aziz. Dan sekali lagi pula kuulang nasihat yatim tadi, jangan kau lakukan kekerasan yang boleh mencelakakan dirimu, kata Siti Nurmala kepada Dr. Aziz. Jangan khawatir Nur, sebanyak-banyaknya hanya ku pakai kekerasan mulut saja, tetapi ini pun agaknya tak perlu. Mendengar jawab Dr. Aziz yang sungguh-sungguh itu, serianglah hati keduanya. Lalu mereka bermain-main di bawah lindungan pohon-pohon yang rindang sambil melepas pandang ke samudera luas. Nyata di bawah mata mereka Pulau Pandan dan Pulau Angsa II yang menjadi buah pantun muda dan tua, yang banyak membawa kisah dan hikayat. Sedang mereka bersenang-senang, datanglah dari bawah seorang anak yang menjual juadah dan buah-buahan serta minuman. Lalu dibeli merekalah makanan dan minuman itu untuk melepaskan dahaga dan lapar. Tetapi bersama-sama dengan anak ini datang pula berpuluh-puluh kera yang jinak yang berkeliling di tanah, seakan-akan mengepung mereka atau mengintip dari pohon sambil menggendong anaknya di perut dan berteriak meminta makan. Ketiganya melemparkan pisang satu persatu kepada kera-kera itu yang berebut-rebutan menangkap makanan yang sangat digemarinya itu. Yang jantan dan besar yang sebagai penghulu binatang ini berani mendekati Siti Nurmala dan mengambil pisang dari tangannya. Setelah ketiganya puas bermain-main di puncak Gunung Padang ini, lalu kembalilah mereka ke rumah masing-masing. Hari itu juga Putih Bidasari mendapat kabar tentang apa yang telah terjadi di Gunung Padang. Sejak waktu itu pada kedua rumah anak dara, yaitu di rumah Baginda Mais dan Sultan Bahiram di kampung sebelah, orang ribut bekerja siang malam bersedia-sedia untuk peralatan dua perkawinan yang tergesa-gesa dan serentak akan dilakukan. Lebih-lebih di rumah Baginda Mais, karena ia rupanya sungguh-sungguh akan menepati sekalian janjinya kepada Sultan Alamsah, yaitu akan melangsungkan perkawinan Siti Nurmala dengan Mr. Yatim dengan upacara yang belum pernah dilakukan di Padang. Sekalian yang perlu untuk meramaikan dan merayakan perkawinan itu diadakannya dan didatangkannya dari mana-mana, dengan tiada mengindahkan berapa biayanya dan bagaimana sulit mendapatnya. Begitu pula di rumah orang tua Bidasari diadakannya sekalian yang diminta oleh Putih Renosari dan suaminya, tetapi jauh lebih kurang daripada di rumahnya sendiri. Tiada terkira-kira ributnya di rumah saudagar yang kaya raya ini. Ada orang yang menguruskan rumah tangga dengan alat perkakas dan perhiasannya, ada yang memasak juadah dan makanan yang lain, ada yang menjahit pakaian dan menyediakan perhiasan pengantin perempuan, ada yang mendandanai bilik dan tempat tidur anak dara dengan tirai dan langit-langit yang beraneka warna dan kelambu sutra yang berlapis-lapis, serta bantal yang bertekat dan bersulam. Amat elok rupanya. Ada yang menyelenggarakan tempat pertunjukan dan permainan, dan ada pula yang memperbuat kendaraan untuk perarakan. Bermacam-macamlah pekerjaan mereka. Orang yang dipanggilnya bukan dari kota Padang saja, dari segala bangsa, lapisan dan golongan, tetapi juga dari mudik sekeliling kota Padang, Pariaman, Payenan, Medan, dan Aceh, ya sampai ke Singapura dan tanah Jawa. Berpuluh-puluh kerbau dan kambing, beratus ayam dan berpuluh karung beras dan bermacam-macam minuman disediakannya. Di seluruh kota Padang pecah kabar Baginda Mais hendak mengawinkan anaknya Siti Nurmala yang cantik itu dengan Master Dr. Muhammad Yatim yang baru lulus dalam ujiannya di Sekolah Hakim Tinggi dan telah memperlihatkan kecakapannya dalam pengadilan perkara Mauning, karena telah dapat membuka rahasia bahwa Mauning bersaudara dengan Siti Nurmala yang telah dianiaya itu, dan keduanya anak Sultan Pamenan, bangsawan yang terkenal di Padang.
Dengan perkawinan ini akan bertemulah cendekiawan dan kemuliaan dengan hartawan dan bangsawan. Baginda Mais akan menghabiskan separuh dari hartanya yang tiada ternilai banyaknya itu untuk menjadikan peralatan ini suatu perayaan yang belum pernah diadakan di kota Padang. Sedang pada hari yang sama akan diadakan pula perkawinan adik Mr. Muhammad Yatim ini, yaitu Putih Bidasari dengan Sultan Abdul Malik, kemenakan Sultan Pamenan tadi. Walaupun perkawinan yang kedua ini tidak akan seramai perkawinan di rumah Baginda Mais, tetapi ia akan menambah juga semarak perkawinan yang sepasang ini. Sekalian penduduk kota Padang bagaikan tak sabar menunggu peralatan yang serentak ini. Hop Jaksa Sultan Alamsah yang tahu tentang kegemparan penduduk Padang karena perkawinan anaknya ini merasa puas hatinya karena sekarang terbukti bahwa anaknya masih dijunjung dan dimuliakan orang. Pada malam nikah, yaitu malam mempelai ke tengah untuk bersanding dua dengan anak dara, penuh sesaklah rumah Baginda Mais yang besar itu sampai ke halamannya dengan jamu dari berbagai golongan dan tingkatan, laki-laki dan perempuan yang memakai pakaian yang indah-indah dan perhiasan yang mahal-mahal, duduk di atas kursi yang telah diatur atau di atas tikar permadani yang halus-halus buatannya, yang telah dihamparkan di atas lantai jubin yang berwarna. Di serambi tengah diadakan tempat duduk pengantin, terjadi dari kasur berlapiskan kain sutra dan dewangga yang bersulam dan bertekat benang emas dan perak. Amat permai perbuatannya, di atasnya telah duduk bersila bersanding dua Mr. Yatim dan Siti Nurmala yang telah didandani dengan pakaian pengantin, yakni pakaian raja-raja dan putri-putri di Padang. Mr. Yatim memakai destar saluk yang bertabur emas yang rupanya seakan-akan mahkota, bajunya baju roki dari beledu merah yang leher, tangan dan pinggirnya berpasmen emas, kemejanya dari sutra berkancingkan emas pula, celananya dari beledu yang serupa warnanya dengan warna bajunya, pendek, sesak dan pinggirnya serta sisinya bersuji berakam pula. Kakinya tertutup kaos putih yang halus dan bersih, sedang kasutnya yang amat permai pula pada waktu itu tiada dipakainya karena ia duduk bersila di atas tempat kedudukannya. Di pinggangnya yang berpending emas tersisip keris yang bersarung emas berukir-ukir dan berhulu emas pula yang bertahtakan permata yang mahal-mahal. Jarinya penuh dengan cincin emas bermata intan dan berlian, delima dan jamrud yang bersinar-sinar cahayanya. Mukanya yang dibedaki dihiasi api-api sepanjang pinggir rambutnya. Sekalian pakaian ini sangat menyerupai pakaian bangsawan Spanyol yang mungkin telah lama ditiru oleh orang Padang. Walaupun pakaian dan perhiasan pengantin laki-laki ini telah rimbun, tetapi pakaian pengantin perempuan lebih rampak pula sehingga rupanya sesak dan syarat. Tetapi pakaian ini lebih menyerupai pakaian asli bangsa Melayu. Suntingnya yang dari emas dan perak yang bermacam-macam bentuk dari romanya, bermatakan ratna mutu manikan, dikenakan berleret-leret di kepalanya, sedang kundainya penuh disemat dengan penusuk sanggul dari emas dan perak pula, bertahtakan permata yang gilang gemilang sinarnya, bajunya baju kurung dari sutra yang penuh bertekat dan bersuji benang emas dan perak, selendangnya selendang berlapak yang penuh pula dengan sujian dan rakaman. Begitu pula kainnya yang berlapis-lapis itu, perhiasan yang dari emas dan perak juga yang bertahtakan permata yang berkilau-kilauan sinarnya, penuh pada leher dan dadanya, tangan dan jarinya, sehingga amat syarat dan berat rupanya. Di sebelah kiri dan kanan kedua pengantin ini duduk berleret menghadapinya putih-putih dan siti-siti yang muda-muda yang memakai pakaian sebagai anak dara menjadi pengiringnya yang dinamakan pesemandan. Begitu pula putih-putih dan siti-siti yang telah berumur pun ada pula yang dipersilahkan datang untuk memberi semarak dan memuliakan perayaan ini, sekaliannya dengan pakaian kebesaran yang indah-indah pula.
Di ruang tempat laki-laki telah duduk Sutan dan Marah berleret di pinggir ruang ini di atas hamparan yang permai, masing-masing menurut derajatnya dengan memakai pakaian asli Padang. Pun bangsawan-bangsawan yang dipersilahkan datang karena tinggi asalnya ada pula hadir. Hanya di serambi mukalah duduk di atas kursi orang-orang yang berpangkat tinggi, saudagar-saudagar kaya, orang-orang yang ternama, cerdik, pandai, dan ninik mama dari segala bangsa, golongan, dan lapisan masyarakat. Orang-orang kaya, istri mereka pun telah duduk pula berkumpul dalam suatu ruang lain. Bunyi-bunyian telah kedengaran dan permainan telah dimulai. Tinggal menanti kedatangan kadi lagi yang akan menikahkan kedua pengantin itu. Begitu pula di rumah Sultan Baheram telah penuh sesak dengan jamu yang kebanyakan dari kaum bangsawan. Putih Bidasari dan Sultan Malik telah duduk pula bersanding dua dengan pakaian pengantin cara raja-raja sebagai di rumah Baginda Mais. Sekaliannya telah siap, walaupun tiada sebesar dan semewah di rumah saudagar Baginda Mais. Di sini pun orang tinggal menunggu kedatangan kadi yang diminta datang pukul 8. Putih Bidasari mukanya pucat, badannya gemetar, serta jantungnya berdebar-debar karena bakal suaminya, atau lebih baik dikatakan bakal algojonya, telah duduk di sisinya. Apabila telah datanglah kadi dan telah dijawabnya kabul, jatuhlah hukuman matinya, karena ia telah membulatkan pikirannya lebih baik mati daripada bersuamikan Sultan Malik. Apabila tiada diingatnya isi surat misteri yatim yang akhir yang memberi pengharapan kepadanya, karena perjanjian Dr. Aziz niscaya telah diminumnya racun dan tak dapatlah dilakukan persandingan ini. Tetapi pertolongan yang akan diberikan itu belum juga kelihatan sedikit pun olehnya. Sekaliannya rupanya akan berlaku seperti biasa terjadi pada peralatan perkawinan lain-lain. Tak mungkinkah Dr. Aziz lupa atau beralangan atau yang tak dapat menepati janjinya? Maka sampai kepada waktu itu belum kelihatan ia. Kemana ia pergi? Apa yang ditunggunya? Apa alangannya? Sedang waktu kadi akan datang, kian lama kian dekat apabila telah datang kadi ini dan telah diucapkan Sultan Malik perkataan, "Aku terima perkawinan Putih Bidasari dengan uang emas kawin sekian rupiah." Menjadilah ia istri Sultan Malik, dan 100 Dr. Aziz sekalipun tak dapat menceraikan lagi dari Sultan ini jika tiada sesukanya. Sedang ia dilamun pikiran yang berat itu, tiba-tiba kedengaran olehnya seorang pesemandan yang duduk tiada berapa jauh daripadanya berkata, "Itu engkau kadi datang?" "Masuklah engkau kadi, kami telah siap menanti," kata Sultan Baheram dengan suka rupanya. Putih Bidasari yang selalu duduk menekur terangkat kepalanya dan hilang sekalian semangatnya serta gemetar seluruh tubuhnya. Sekarang putuslah sekalian pengharapannya. Jika tiada digagahinya dirinya, niscaya robohlah ia ke lantai, tiada ingatkan dirinya. Kadi yang rupanya tergesa-gesa karena hendak mengawinkan Mister Yatim pula dengan Siti Nurmala langsung maju ke tengah seraya berkata, "Kita mulailah, karena hamba ditunggu pula di rumah engkau Baginda Mais." Lalu ia duduk di muka Putih Bidasari yang bingung memikirkan bagaimana akalnya hendak mengundurkan perkawinan ini. Menurut nasihat Dr. Aziz, karena dokter ini belum kelihatan juga olehnya. Oleh sebab itu tiada dapat dialanginya ayahnya dengan Sultan Pamenan dan beberapa orang yang lain yang datang mendekat hendak menyaksikan perkawinan itu. Putih Bidasari menutup matanya supaya jangan terlihat olehnya, sekalian persiapan untuk membunuh dirinya ini. Jika dapat hendak ditutupnya pula kedua belah telinganya supaya jangan kedengaran olehnya. Kelak suara hakimnya menjatuhkan hukuman, tetapi keinginan hatinya ini tak dapat dilakukannya karena anak dara tiada boleh bergerak-gerak, apalagi mengangkat tangannya dan menutup kupingnya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.